Hai Donghua Lovers, selamat datang di channel Donghua Replay, di mana di channel ini kita akan coba bahas tentang beberapa flashback atau ulasan singkat ya dari beberapa Donghua populer saat ini. Ya, masih bersama admin Om Sambulan yang masih gemar menonton anime. Channel sebelumnya admin pernah membahas tentang Wudong Qiankun ya. Ya, karena saat ini sudah ada informasi terbaru dari Wudong Qiankun season keempat ya, akan dirilis pada tanggal 25 November bulan ini ya. Dan mari kita cek di Weibo resminya. Oke, saat ini admin sudah ada di Weibo resmi Wudong Qiankun, di mana di sini sudah banyak sekali updatean dari mulai ya seperti kita tahu rutinitas dari animasi-animasi Tencent atau Tiongkok itu sebelum perilisan resmi pasti akan ada pemanasan dulu, seperti penampilan dari ya arena atau plot cerita yang akan dihadirkan nanti di Wudong Qiankun. Itu sudah di-upload tiap minggunya, banyak sekali yang sudah mereka upload. Nah, ini adalah acara rilis offline ya, yang kemarin tur kampus yang diadakan oleh Tencent. Salah satunya ialah membahas tentang Wudong Qiankun. Bagi teman-teman yang sudah tahu bahasan ini di video admin sebelumnya, jadi di tanggal 19 November kemarin, di tanggal 11 November kemarin ada perilisan offline ya. Di tanggal 19 November kemarin ada perilisan offline di satu kampus di Suzhou ya, dimana di kampus ini mereka berbincang dengan autor, atau bukan autor sih, studio animasi kayaknya, studio animasi dan juga pejabat resmi Wudong Qiankun yang membahas tentang perilisan Wudong Qiankun season keempat. Bahkan katanya sudah diputar 2 episode. Jadi banyak teman yang mengira bahwa channel Donghua Animation berbohong. Jadi pada faktanya memang ini akan dirilis di bulan yang sama ternyata. Admin kira nantinya akan Desember, tapi Weibo sudah di Weibo resmi Wudong Qiankun sudah dikatakan secara resmi ya bahwa akan dirilis di tanggal 25 November. Ya, kabar ini juga terakhir admin lihat di hari Minggu kemarin setelah menonton film Battlefield Heaven ya. Mereka mengatakan akan dirilis di tanggal 25 November. Dan sebagian dari trailer mungkin teman-teman sudah lihat trailer terbarunya. Dan juga banyak juga cerita-cerita menarik seputar pemanasan, seperti misalkan ya penampilan Xiao Yan, yaitu singa piton api. Singa piton api milik peliharaan dari Lindong ini. Lalu yang menarik bukan dari Lin Xiaoyan-nya ini, tapi kemunculan dari Xiaodao atau Little Martin. Little Martin di pemanasan kemarin ditampilkan sebagai bentuk manusia ya, bentuk manusia dari Little Martin atau Xiaodao. Ya, Xiaodao ini adalah mungkin disebut mentor dari Lindong juga ya, karena pertama kali bertemu Xiaodao ini dia ada di jimat leluhur yang ditemukan oleh Lindong dan menjadi bekal awal Lindong untuk menjadi kuat ya. Ya, untuk Xiaodao ini juga ada kisah tersembunyi karena dia juga mengalami kisah tragis ya, diburu dan ingin dibunuh oleh orang yang dia promosikan sebagai ketua di klannya sendiri ya. Sampai akhirnya dia terpaksa harus menghancurkan tubuhnya dan bersembunyi di jimat leluhur. Memang kisahnya sedikit mirip dengan Yalo dalam Battlefield Heaven ya, mau tidak mau, karena memang Wudong Qiankun ini juga diciptakan atau ditulis oleh author yang sama, yaitu Tianchen Tudou. Dan juga yang mirisnya ini juga menjadi kabar yang sedikit mengkhawatirkan bagi teman-teman Donghua lover semua, karena Wudong Qiankun ini adalah trilogi dari Battlefield Heaven, diciptakan oleh author yang sama, dan bahkan awalnya dibuat oleh studio yang sama, dan saat ini juga hak ciptanya dimiliki oleh perusahaan yang sama yaitu oleh Chinese Literature Group atau Yuewen Group. Ya, memang sangat disayangkan, bahkan autornya sendiri yaitu Tianchen Tudou tidak bisa berbuat apa-apa karena lisensinya atau hak ciptanya untuk adaptasi menjadi apapun, baik itu menjadi animasi atau menjadi komik, bahkan menjadi live action pun tidak ada hak bagi Tianchen Tudou untuk mengintervensi, karena lisensi dari hak cipta karya Wudong Qiankun dan Battlefield Heaven ini sudah dimiliki oleh Yuewen Group atau Chinese Literature Group.
Bahkan ya curhatan dari teman-teman sendiri yang menjadi konten kreator bagi animasi ini, khususnya yang dua ini, banyak sekali copyright ya, karena memang YWN Group itu sudah punya grup YouTube-nya sendiri. Kalian bisa cek ya, YWN Group dia sudah punya YouTube-nya sendiri. Jadi apapun yang kalian upload di YouTube sudah pasti itu akan kena klaim hak cipta dari YWN Group ya. Ya, admin juga merasakan hal seperti itu. Ya, di channel Donghua Replay ini kita akan coba bahas sedikit ya tentang apa yang akan terjadi nanti di season keempat ya. Jadi di season keempat ini kita akan coba putar dulu trailernya. Jadi di trailernya ini dikisahkan bahwa ya di sini Lindong akan mendapatkan warisan dari leluhur klan yang ada di hutan belantara besar kemarin. Klan kuno ini akan mewariskan kekuatan tempur baru, yaitu jari pertahanan hutan belantara besar, dan ini akan menjadi salah satu jurus andalan bagi Lindong untuk menghadapi nanti Lin Lantian di pertarungan klan Lin ya. Lalu setelah itu akan ada juga ya Lindong yang akan mencari jimat penelan, yaitu jimat ketiga tuh ya, jimat ketiga yang akan dicari oleh Lindong nanti ya, di sekte boneka kalau nggak salah. Nah, ini dia akan berhadapan dengan seseorang dari sekte boneka. Ini masih leluhur kemarin, leluhur dengan pukul hitam yang akan memberikan kekuatan baru bagi Lindong. Nah, dan ya yang baru adalah penampilan dari Lindong ini ya. Lindong akan mempunyai penampilan baru yang dilihat sangat keren sekali dibandingkan dengan season ketiga kemarin atau season sebelumnya, karena ini adalah penampilan kedua dari karakter Lindong yang dibuat oleh Deching Impression ya, studio animasi yang sekarang memiliki proyek Wudong Qiankun ini. Jadi Magic Dicta Motion tidak akan mengambil proyek ini lagi ya, karena Magic Dicta Motion sudah punya dua Nian Fan yang mereka rilis ya, yaitu Battle to the Heaven dan juga The Great Ruler ya. Mungkin nantinya Magic Dicta Motion juga akan mengambil salah satu novel dari Tianchen Tudou lagi, yaitu Yuan Zun ya, dan itu belum rilis dan masih menjadi animasi dari Tencent Video ya. Tidak tahu apakah itu akan menjadi Nian Fan juga ya. Ini penampilan kemarin Lin Lantian masih dengan model yang sama, juga beberapa orang dari klan Lin dan juga Wang Yan yaitu dari klan yang lainnya ini masih memakai karakter yang sama. Sementara Lindong diperlihatkan di sini sudah dengan tampilan baru. Ya. Cukup lebih garang ya kalau dilihat ya. Jadi sepertinya ini pertarungan dengan klan boneka. Ini adalah kemungkinan jurus baru dari Lindong. Ini semua seperti klan dari Lindong ya. Ada banyak sekali. Kemampuan Lindong juga di-upgrade kayaknya di sini ya. Dan dari efek visual yang diperlihatkan memang terlihat lebih ditingkatkan dibandingkan dengan pertarungan sebelumnya. Ini juga pertarungan antara Lindong dengan Lin Lantian. Sepertinya season keempat nanti akan sampai kepada pertarungan keluarga Lin ya. Kompetisi keluarga Lin, di mana ya nantinya Lindong akan lebih dikenal di Kekaisaran Gritian ya di sana, dengan kekuatan baru dan penampilan barunya. Ya, ini sepertinya pertarungan antara Lin Lantian dengan Lindong. Lalu apa lagi ya? Oh, ini sepertinya seseorang dari klan jahat yang nantinya akan menjadi musuh dari Lindong, tapi belum jelas ini dari mana, apakah. Tapi lihat di sini sepertinya pertarungan dengan Xiao Diao ya. Oh ya, nih. Jika kita perlambat ada Xiao Diao di sini nih. Kalau ini dari sekte boneka sudah jelas. Ya, ini siapa nih? Apakah seseorang yang dikenal? Oh, ini Lin Lantian ya. Mungkin ini pertarungan dengan Lindong kemungkinan besar. Ya. Dan nanti mempunyai jurus yang sangat aneh, dilihatkan di sini Lindong sedikit tertekan
bahkan kepalanya ini dipegang dengan sosok tangan iblis ini. Apakah ini jurus rahasia Linlantian? Ya, sepertinya ini adalah pertarungan di klan Lin. Pertarungan klan Lin ini adalah awal cerita dan bahkan menjadi klimaks pertama kalau di Xiaoyan ya, atau di Battle to the Event. Ini adalah perjanjian 3 tahun ya, dan ini adalah pertarungan penentu nanti antara Lindong dan Linlantian, dimana ya ini akan menjadi pertarungan puncak dan sepertinya efek visualnya akan sangat keren ya. Belum lagi Lindong sebelumnya menderita selama hampir 20 tahun karena keluarga Lindong disisihkan dari klan inti menjadi klan cabang, bahkan ayahnya pun dibuat cacat oleh Linlantian. Mungkin adalah balas dendam yang akan dilakukan Lindong kepada Linlantian ya. Akan ada kejutan apa lagi di season ini? Ya, ini adalah jurus dari api dari King Kong milik Lindong ya. Ini juga jurus dari tongkat naga Lindong, sepertinya melawan klan boneka. Nah, ini juga sama, masih klan boneka. Nah, ini jurus dari jari penekan ya, dari warisan yang dia dapat waktu di hutan belantara besar yang kemarin. Kemungkinan ini pertarungan Linlantian ya. Oh iya benar. Nah, ini adalah jurus baru dia, jari super ya. Di trailer yang lain sebetulnya masih ada kejutan besar yang ditampilkan, seperti misalkan kemunculan dari Qingtan, penampilan baru Qingtan, yaitu adik dari Lindong, meskipun bukan adik biologis, tapi ini adalah adik dari Lindong. Di trailer sebelumnya pernah ditampilkan ya. Bagi teman-teman yang masih ingat, di trailer itu juga ada penampilan dari heroin pertama, yaitu Lin Qingzu ya. Lin Qingzu akan tampil juga di season keempat lagi ya. Lin Qingzu ini sebetulnya di versi novelnya tidak ada cerita Lin Qingzu muncul, kecuali nanti di pertarungan 100 dinasti besar ya, pertarungan 100 dinasti, dan itu pun tidak akan lama karena di sana ada pertemuan singkat antara Lindong dengan Lin Qingzu. Namun di season 4 trailernya itu sudah dimunculkan, ini yang unik. Jadi sepertinya Lin Qingzu akan diberikan peran lebih di sana ya. Dan yang menarik juga, Lin Qingzu punya penampilan baru ya. Bagi teman-teman yang sudah lihat di trailer awal, Lin Qingzu sudah punya penampilan baru di sana. Coba kita cek masih ada nggak trailer. Kayaknya masih ada sih. Trailernya baru soalnya. Apa ini? Trailernya mana? Nah, yang ini kayaknya nih. Coba kita lihat lagi. Ya, ini ada trailer sebelumnya ya. Sebelum perilisan yang kemarin, ini trailer yang diperlihatkan jelasan dari season 4 ya. Ini ketika Lindong mendapatkan warisannya itu, lalu ya ini warisan tentang jadi besarnya, masih dengan kakek tua berpupil hitam ya. Ini proses Lindong menyerap kekuatan ya. Ini juga pertarungan Lindong dengan nantinya orang yang punyai jimat pelahap ya. Tapi yang diuntungkan adalah Lindong, karena Lindong sudah punya warisan untuk melahap jimat pelahap lagi. Nah, ini adalah penampilan baru dari Lindong. Diperlihatkan garis-garisnya lebih maskulin dibandingkan Lindong versi sebelumnya. Bahkan di karya Magic the Gathering Motion itu kan penampilan Lindong itu ya bukan Magic the Gathering Motion ya, karya dari Dacheng Impression yang di season 3 kemarin hampir mirip dengan Baisan di Battle to the Event ya. Banyak sekali yang berkomentar ke sana di awalnya.
tapi di sini garisnya lebih tajam ya, dan lebih garang. Oke, ini sama pertarungan antara Lindong dengan sekte boneka. Nah, di sini sangat mendominasi, perlihatkan ya bagaimana mereka bertarung. Spesial efeknya lebih keren, dan juga nah ini penampilan baru dari Qingtan sepertinya. Seperti kita tahu, Qingtan di season 1 dan 2 penampilannya lebih imut dibandingkan dengan ini. Apakah ini karena ada upgrade lagi yang berhubungan dengan Qingtan? Karena terlihat di sini Qingtan lebih dewasa ya dibandingkan dengan versi 1 dan 2 lagi. Kalau Lindong mendapatkan penampilan baru masih wajar karena bisa dari efek mendapatkan warisan kekuatan si kakek pupil tua tadi ya. Tapi kalau Qingtan kita tidak tahu apakah akan ada proses bagaimana dia mendapatkan perubahan ini. Kita tidak tahu ya. Kita bisa cek nanti di season keempat. Nah, ini Xiaoyan, Xiao Diao, Qingtan. Nah, tentunya akan ada pertarungan dari Qingtan juga ya. Nah, ini dari penampilan Lindong dengan pupil hitam ini agak seram tapi keren ya, dengan simbol di dahinya ini, dengan fitur wajah yang baru ini terlihat memang sangat keren, cukup tampan. Dan yang admin suka rambutnya ya, karena rambutnya tidak poni sebelah lagi seperti di season 3. Nah, ini adalah kekuatan baru yang Lindong dapatkan. Nah, ini adalah kejutan di season keempat nanti. Jadi Ling Qingzu akan muncul di sini dengan wajah barunya. Di sini sangat cocok ya, guratan wajah dari Lindong, matanya dan alisnya yang tebal ini memang lebih dewasa dibandingkan dengan versi sebelumnya. Ling Qingzu juga sama, tidak ada dagu lancip seperti season 3 kemarin, dan juga ya dari segi fitur wajah ini ya, tentu saja ini sudah di-upgrade semaksimal mungkin. Bahkan admin salut dibandingkan dengan Xiao Sunar di Battle to the Heaven, ini jauh lebih baik. Dan alangkah baiknya jika di Battle to the Heaven juga bisa meniru Decheng Impression ini ya, dibandingkan dengan versi Sunar yang sekarang. Penampilan Ling Qingzu lebih baik tentunya. Dan memang ada beberapa kabar buruk juga, dimana kita tahu bersama bahwa Wudong Qiankun dan juga Battle to the Heaven berada pada lisensi perusahaan yang sama, yaitu Yowen Group. Dan baru-baru ini memang Battle to the Heaven banyak sekali dikeluhkan karena plot cerita yang sangat sedikit jauh menyimpang dari novelnya. Dan sepertinya memang di Battle to the Heaven ada isu akan gimana ya, akan dijadikan hero ini cuma satu, yaitu Sun Er ya. Karena ya di Wudong Qiankun juga sama, sebetulnya hero-nya ada dua, yaitu Ling Qingzu dan Ying Huan. Untuk season keempat ini ya Ling Qingzu mendapatkan porsi lebih ya, dimana sepertinya sudah dikonfirmasi bahwa Ling Qingzu akan menjadi heroin utama. Tapi kita juga belum tahu ke depannya apakah Ying Huan akan mendapatkan perlakuan yang sama, karena sampai saat ini dilihat dari plot cerita masih sangat jauh Ying Huan untuk tampil di Wudong Qiankun. Apalagi Wudong Qiankun sekarang masih mengadaptasi Jianfan atau musiman yang jumlahnya cuma ada 12 episode. Kemungkinan besar di season keempat ini hanya akan sampai di awal peperangan 100 dinasti, karena sudah ditampilkan Ling Qingzu, dan di plot juga diperlihatkan Lindong hanya akan bertemu dengan Ling Qingzu setelah peperangan 100 dinasti ini. Lalu Ying Huan bagaimana? Kemungkinan besar kalau lihat dari plot cerita dia baru akan muncul setelah Lindong nantinya berkunjung ke klan Diao itu ya, Xiao Diao itu ya, dia baru bisa bertemu dengan Ying Huan. Tapi ya kalau memang tujuan dari Yowen Group hanya akan menjadikan satu wanita saja, ya yang dikhawatirkan Ying Huan tidak akan tampil. Dan di Battle to the Heaven juga kita masih 50-50 apakah Medusa akan benar-benar menjadi heroin kedua atau tidak, itu masih dikhawatirkan ya, karena ya yang punya lisensi adalah pejabat animasinya di sini. Jadi mereka lah yang berhak menentukan alur cerita yang akan diadaptasi menjadi animasi nantinya.
Oke teman-teman, itulah informasi yang bisa admin bagi di video kali ini, di mana Wudong Qiankun akhirnya bisa rilis di tanggal 25 nanti, dan seperti yang diprediksikan akan tampil bukan di hari Minggu tapi di hari Sabtu. Karena di hari Minggu kita sudah tahu di Tencent itu jam 10-an ada betul-betul di event. Sementara di hari Sabtu di hari Sabtu itu ada Soulland, kalau tidak ya ada Soulland. Jadi secara tidak langsung Wudong Qiankun akan head to head dengan Soulland ya, untuk bertarung mengenai popularitas, karena jadwalnya hari Minggu sudah dipegang oleh betul-betul event yang mengadaptasi Nian Fan tahunan. Ya kita doakan kemungkinan jika season keempat yang sukses, maka masih besar kemungkinan Wudong Qiankun bisa diadaptasi menjadi Nian Fan atau musiman yang jumlah episodenya 52 episode supaya cukup tampil dalam 1 tahun seperti betul-betul event. Karena Yowen Group hanya di antara banyaknya novel yang dia lisensikan, hanya ada satu novel yang berlisensi dari mereka yang dijadikan Nian Fan ya. Kalau musiman cukup banyak, tapi yang Nian Fan baru betul-betul event. Kemungkinan besar juga Wudong Qiankun juga sukses di penampilannya season keempat ini, bisa saja ada kesempatan untuk mendapatkan porsi Nian Fan juga, karena sudah punya hari jadwal yang berbeda ya. Dan ya semoga saja, karena tentu saja trilogi The Battle to the Heaven ini saling terkait, bahkan dengan Great Ruler nanti yang lisensinya berbeda tentunya dibeli oleh autornya kembali ya untuk Great Ruler ini. Ya kita lihat apakah season keempat akan memuaskan dan sesuai dengan ekspektasi kita. Semoga kita bisa menjadi saksi dari penampilan betul Lindong di season keempatnya nanti. Oke, sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya, dan masih banyak sekali bahasan. Kebetulan ini channel baru, jadi bagi teman-teman yang baru hadir dan terhibur dengan informasi yang ada, silahkan dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa komen di bawah, kita ngobrol di kolom komentar. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dong Lover.